para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 9 September 2022, dalam masa biasa yang ke-23. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, tugas pewartaan Engkau nyatakan kepada setiap orang yang Engkau pilih dan Kau kehendaki. Curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar jiwa kami selalu berkobar mewartakan kabar gembira Injil-Mu. Bantulah kami agar menjadi jala yang menjaring jiwa-jiwa untuk percaya kepada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang Kau utus ke dunia untuk membawa kabar keselamatan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat, dalam masa biasa yang ke-23, diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu kecenderungan umum yang hampir dimiliki oleh semua manusia adalah lebih mudah menemukan kejelekan dan kekurangan orang lain daripada melihat dan mencermati kelemahan dan keterbatasan yang ada dalam dirinya sendiri. Tentu ini sangat tidak bijak, karena kecenderungan itu akan membuat kita menjadi orang sombong, mudah menghakimi, merendahkan, dan memojokkan orang lain. Tentu kecenderungan itu bukanlah hal yang dikehendaki oleh Allah, karena akan membuat kita angkuh dan menganggap diri sebagai orang yang lebih suci daripada orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari Minggu biasa,
hari Jumat minggu biasa yang ke-23 ini, Yesus mengajak kita untuk berani melihat diri sendiri dan menghilangkan hal-hal yang kurang baik dalam diri kita. Kita semua, siapapun kita, mempunyai balok dalam mata kita seperti kesombongan, dendam, iri hati, egois, merasa diri yang paling benar, suka memaksakan kehendak, berbohong, dan masih banyak hal yang lain. Balok-balok inilah yang membuat kita tidak bisa melihat kebaikan, kejujuran, keramahan, dan pengorbanan orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin ada baiknya kita belajar dari cara ayam mencari makanan. Ayam itu walaupun sudah diberi makan yang cukup oleh tuannya, makanan yang baik, tapi ayam masih suka mencari makanan di sampah-sampah. Setelah diberi makan oleh tuannya, pastilah ayam-ayam itu akan pergi mengorek-korek sampah untuk mencari makanan yang berguna bagi tubuhnya di tempat sampah itu. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau ayam saja yang tidak punya akal dan budi bisa melihat sesuatu yang baik di tempat sampah yang dihindari oleh manusia itu, maka mengapa kita manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang paling luhur tidak melihat hal yang baik dalam diri sesama kita? Kalau kita selalu berpikiran positif, maka memang akan memampukan kita untuk selalu melihat hal yang positif dalam seluruh diri sesama kita. Tetapi bila mana kita selalu bersikap negatif, maka memang lalu kita akan selalu melihat hal-hal yang jelek dalam diri sesama kita. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak untuk selalu berpikiran positif dalam hidup ini. Bila mana dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, kita selalu berpikiran positif, maka kita akan melihat dalam diri setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini sebagai partner hidup yang saling mendukung untuk menjalani kehidupan dan berjalan bersama bersiara ke rumah Bapa. Siapapun kita semua adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan, kekurangan, tapi juga memiliki kelebihan. Siapapun kita, Tuhan pasti memberikan kelebihan-kelebihan kepada setiap makhluknya. Oleh karena itu, kekurangan yang ada dalam diri saya akan dilengkapi oleh kelebihan yang ada dalam diri saudara yang lain. Sebaliknya, kekurangan yang ada dalam diri sesama kita akan dilengkapi oleh kelebihan yang ada dalam diri saya. Dengan demikian, siapapun kita saling membutuhkan dalam persiaran kehidupan kita menuju kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, meskipun kita memiliki macam-macam perbedaan, tapi ingatlah bahwa yang hakiki dalam hidup kita ternyata adalah sama. Kita semua diciptakan dari bahan yang satu dan sama, ialah tanah. Dan ketika tiba saatnya, kita pun akan kembali menjadi tanah. Kita diciptakan oleh pencipta yang satu dan sama, ialah Allah itu sendiri. Apapun pangkat jabatan kita, kekayaan yang kita miliki,
pada saat kita mati, kita akan membawa bekal yang satu dan sama, yaitu papan ukuran 2x1. Kita memiliki darah yang sama, yaitu darah merah. Kita memiliki tulang yang sama, yaitu tulang berwarna putih. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau yang hakiki dalam hidup kita, yang membuat kita ini bisa hidup, ternyata dari bahan yang sama, lalu mengapa kita harus saling menyingkirkan dalam kehidupan ini? Mengapa kita harus saling menjatuhkan, saling bermusuhan, saling baku benci dalam kehidupan ini? Bukankah apa yang kita tanam, kita tabur dunia ini akan kita tuai nanti dalam kehidupan yang akan datang? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai saudara-saudari seiman, saudara dalam Tuhan, kita berlangkah maju bersama untuk selalu introspeksi diri secara jujur dan rutin dalam suasana doa, karena hal itu akan membuat kita mampu melihat diri kita secara jernih. Berbagai kelebihan dan kebaikan yang ada dalam diri kita tetap kita jaga dan kita kembangkan, sementara kekurangan dan kesalahan kita yang ada dalam diri kita perbaiki, serta hal-hal yang tidak baik kita buang jauh-jauh. Mari berlangkah maju bersama, bersiarah menuju ke rumah Bapa. Semoga pada akhirnya dalam persiaran kita bersama ke rumah Bapa, kita akhirnya semua memperoleh rahmat keselamatan dari Dia, pemilik segala-galanya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.